Kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah yang penuh hikmah. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu merupakan salah satu kisah cinta yang paling agung dalam sejarah Islam. Kisah ini terjadi saat Rasulullah SAW berusia 25 tahun. Dikutip dari Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi Muhammad SAW merupakan pemuda yang memiliki akhlak baik dan bekerja sebagai pedagang. Sedangkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu merupakan seorang janda 40 tahun yang terpandang, cantik, kaya, terhormat, dan dikenal sebagai pedagang yang sukses. Pertemuan pertama antara Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW terjadi ketika Khadijah mempekerjakan Nabi Muhammad SAW untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Nabi Muhammad SAW pun pergi ke Syam bersama pelayan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu yang bernama Maisarah. Mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari hasil penjualan tersebut. Maisarah mengabarkan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu tentang sifat mulia, kecerdikan, dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut membuat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu kagum dan tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu meminta rekannya, Nafisah binti Munyah, untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan membuka jalan agar beliau mau menikah dengannya. Nabi Muhammad SAW pun menerima tawaran tersebut dan menemui paman-pamannya. Kemudian paman Nabi Muhammad SAW menemui paman Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu untuk mengajukan lamaran. Setelah semua dianggap selesai, maka pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah pun dilaksanakan dengan mas kawin 20 ekor unta. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain sampai Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu meninggal. Ali Muhammad Esh-Sholabi dalam bukunya Sirah Nabawiyah Jilid 1 mengemukakan, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu mendapat karunia 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Anak pertama laki-laki bernama Al-Qasim dan anak kedua bernama Abdullah. Mereka wafat pada saat masih kecil. Adapun anak perempuan mereka bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Mereka semua masuk Islam dan ikut hijrah ke Madinah serta menikah. Hikmah dari kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Masih mengutip dari sumber buku yang sama, bahwa dari kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu di atas memiliki beberapa hikmah. Di antaranya, berdagang dengan cara amanah dan jujur. Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu menerapkan cara untuk berdagang dengan amanah dan jujur. Hal tersebut memberikan keuntungan yang cukup besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan berkah kepada Khadijah melalui usaha yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi dan rasul melakukan kegiatan berdagang untuk memenuhi kebutuhannya. Beliau selalu mempelajari dunia bisnis dari pamannya. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu untuk dijadikan istri Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu diharapkan akan meringankan beban kehidupan ekonomi Nabi Muhammad SAW dan membantu beliau dalam mengemban Islam, serta menemani duka Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu yang berusia 40 tahun. Yakni lebih tua dari usia Nabi Muhammad SAW. Beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu karena dia adalah wanita terhormat dan terpandang di tengah kaumnya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu juga memiliki predikat sebagai wanita suci dan terjaga kehormatannya. Hikmah di balik wafatnya putra Nabi dan Khadijah. Terdapat hikmah di balik wafatnya kedua putra mereka yang belum menginjak dewasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan mereka anak laki-laki agar tidak menjadi bahan cemooh karena tidak bisa memberikan keturunan anak laki-laki.
Meskipun Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu mendapatkan ujian berat ini, mereka tetap tabah menerimanya karena hal ini merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.